lagi dengan Pak Sam di kelas Bahasa Indonesia. Apa kabar kalian? Semoga hari ini kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran kita di hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar tentang memahami dan mencipta cerita fantasi. Untuk bisa memahami dan membuat atau mencipta cerita fantasi, kalian harus terlebih dahulu mengetahui apa itu cerita fantasi. Jadi anak-anak, yang pertama-tama kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian cerita fantasi. Cerita fantasi merupakan bagian dari teks narasi, yakni merupakan sebuah teks yang tersusun secara kronologis sesuai dengan urutan waktu yang ditentukan. Rangkaian peristiwa dalam cerita fantasi digerakkan dengan hukum sebab akibat. Ceritanya berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, serta adanya konflik dan akhir cerita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KKBI, fantasi adalah hal yang berhubungan dengan hayalan. Oleh karena itu, fantasi sering disebut imajinasi atau hayalan. Jadi, cerita fantasi adalah cerita fiksi bergenre imajinasi yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin bisa terjadi. Tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada di dunia nyata atau merupakan modifikasi dari dunia nyata. Ciri-ciri cerita fantasi. Secara umum, cerita fantasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bertema khusus. Tema yang terdapat dalam cerita fantasi adalah magis atau diyakini dapat menimbulkan kekuatan gaib, supranatural, atau tidak dapat diterangkan dengan akal sehat alias gaib, atau futuristik alias berbicara tentang masa depan. Kedua, adanya keajaiban atau keanehan serta kemisteriusan dalam cerita. Cerita dalam cerita fantasi mengungkapkan hal-hal yang berhubungan dengan supranatural, mistis, atau gaib yang tidak ditemui di dunia nyata. Yang ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu yang bervariasi. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Yang keempat, tokoh memiliki kesaktian. Dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokohnya memiliki kesaktian atau kekuatan tertentu. Kelima, bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan, tetapi diberi fantasi atau imajinasi. Namun terkadang juga berisi penuh cerita fiksi hasil imajinasi penulis. Yang keenam, ide cerita terbuka. Ide cerita terbuka terhadap daya hal penulis, tidak dibatasi oleh kehidupan nyata atau realitas. Ide juga bisa berupa campuran antara irisan dari dunia nyata atau hayalan yang diciptakan pengarang. Ide cerita terkadang bersifat sederhana tapi mampu menitipkan pesan yang menarik. Yang ketujuh, kebahasaan cerita fantasi. Unsur kebahasaan cerita fantasi menggunakan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata ucapan cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Yang ketiga, mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik dan pembangun cerita fantasi. Seperti halnya unsur-unsur dalam cerita lain, unsur pembangun dalam cerita fantasi dibagi menjadi berikut. Yang pertama, tema. Tema merupakan suatu inti atau ide pokok dalam suatu cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh adalah orang-orang atau pelaku dalam cerita. Ketiga, penokohan. Penokohan merupakan watak
dari tokoh atau sifat yang diberikan kepada pelaku-pelaku dalam cerita. 4. Alur. Alur merupakan jalan cerita yang terdapat dalam teks cerita fantasi. Alur biasanya meliputi pengenalan, merupakan pengenalan latar terhadap cerita atau peristiwa. Terus munculnya masalah, lalu masalah memuncak atau disebut klimaks, merupakan tahap konflik. Lalu pemecahan masalah atau anti klimaks. Dan yang terakhir, penyelesaian yang meliputi akhir cerita, bisa berupa kesedihan atau kebahagiaan. Alur juga terbagi menjadi 3 jenis, yaitu alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Lalu latar atau setting merupakan keadaan suatu tempat atau waktu serta suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang keenam, sudut pandang adalah salah satu posisi pengarang atau narator dalam membawa cerita. Sudut pandang bisa dibagi menjadi sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya ditandai dengan penggunaan kata aku atau saya dalam menggambarkan tokoh utama. Sementara kalau sudut pandang orang ketiga biasanya ditandai dengan menggunakan nama atau sebutan dia bagi pelaku atau tokoh utama dalam cerita. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah amanat, merupakan hikmah yang dapat dipetik dalam cerita tersebut. Melalui amanah, pengarang bisa memberi pesan atau ajaran moral kepada pembaca melalui karyanya.